Kepada Ustadz kami serahkan untuk memberikan tausiah, ditutup nanti dengan doa. Sekali lagi kepada Ustadz kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala Muhammadan bidinin qawiyyin wa siratin mustaqim man ittabahu najjan wa man hadahu halak wa man hadahu halak asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun la hawla wa la quwwata illa billah al-'azim. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى وتزوجوا فإن خير الزاد تقوى واتقوا يا أولي الألباب. وقال أيضا في آية أخرى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتصروا إنا منتصرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الوعد الأمين بادئوا بالأعمال الصالحات فستكون الفتن كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر. الحديث قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم من بعد ذلك مع شهيد. إذا حضرت الكرام الوزير الرئيسي الحكومية لهذه قرية أو بلد كسر في سمطرة utara وإلى الحاضرين خصوصا لتعامل هذا المسجد المسبحين وإلى الحركة الشبابية المتحركين في وراء هذا المسجد المسبحين وإلى الحاضرين والحاضرات المسلمين والمسلمات أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puji-puji dan syukur kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa untuk mewujudkan apapun yang menjadi kehendaknya. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dan Dialah Allah yang telah menciptakan kita setelah menjadi ada, Allah kreasikan menjadi yang terbaik. Dialah Allah yang telah menciptakan kita dalam makom yang terbaik. Makhluk fi ahsani taqwim, sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan. Maka demi menjaga posisi kita sebagai makhluk yang terbaik, Allah berikan sistem hidup yang terbaik bagi kita, yaitu Islam. Maka fitrahnya manusia hidup di muka bumi ini adalah di dalam Islam, seperti ikan yang hidup di dalam air. Bagaimana ikan hidup di dalam air? Tentram, damai, sejahtera. Karena memang habitatnya ikan di dalam air. Begitulah manusia. Fitrahnya di dalam dunia ini hidup di dalam Islam, seperti ikan tadi. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, itu tatkala laksana ikan yang berada di luar air, menggelepar-gelepar kehausan, dihantam dahaga, hingga pada akhirnya mati mengenaskan. Maka kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguatkan kita dalam fitrah kita Islam ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada saudara kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, yang kehadirannya menjadi isyarat kalau memang kita dekat dengan ujung zaman. Bukan lagi ujung zaman, bukan dekat lagi, tapi kita berada di pintu gerbang kiamat. Yang pertama Rasulullah SAW mengatakan, wa istu adalah sah kehadiran. Jarak diutusnya kiamat dengan aku, jarak diutusnya aku dengan kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Rasulullah mengisyaratkan dengan dua jari seperti ini. Rasulullah mengisyaratkan antara diutusnya beliau dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Ini 14 abad yang lalu. Hari ini kita mau bilang apa Bapak Ibu? Setelah 14 abad setelah beliau, saya melipat jari tengah saya. Kalau
boleh baca di tengah berarti 3 telunjuk. Kalau orang mau peringatkan begini Bapak Ibu, hati-hati. Artinya kita bukan lagi dekat dengan kejadian hari kiamat, tapi kita berada di pintu gerbang kiamat. Betulkah kita berada di pintu gerbang kiamat Bapak Ibu? Itu yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Bapak Ibu dalam kajian. Baik, yang saya hormati Wakil Gubernur Sumatera Utara Bapak Haji Musa Hijakshan. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkan nama Pak. Ini luar biasa karunia terbesar bagi saya. Hari ini saya kajian pertama bertemu langsung dengan Pak Wakil Gubernur ya. Mudah-mudahan saya selalu bersama keluarga. Baik. Yang saya hormati dan saya muliakan para sesepuh, para tokoh. Mati Allah, hadirin kaum muslim dan subhanallah. Bagaimana sehat Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Perkenalkan, nama saya Rahmat Baikuni. Saya asli dari Bandung. Cuma ada dari Sumatera juga. Ibu saya dari Bandung. Ayah saya keturunan Padang, Sungai Pua, Bukit Tinggi. Kakek saya Sultan Raja Ameh ini dari Sungai Pua, Bukit Tinggi. Ya, jadi alhamdulillah saya punya darah Sumatera. Walaupun ada darah Padang pada diri saya, kakek saya orang Padang, tapi saya tidak bisa bahasa Padang. Cuma satu yang saya bisa, makan nasi Padang. Jadi kemana-mana pasti saya makan nasi Padang. Ya. Saya menikah dengan satu istri dan anak saya ada 6. Ya. Satu sudah kuliah tingkat 2, alhamdulillah sedang pulang ke tanah air lagi liburan. Yang kedua akan masuk kuliah, yang ketiga SMP kelas 3, yang keempat kelima kembar laki-laki usia kelas 3 SD, kelas 3 SD, yang terkecil baru memasuki 5 bulan, perempuan. Alhamdulillah 4 laki-laki, 2 perempuan. Kalau istri saya baru 1 ya, baru apa sudah. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, tadi saya susah megang. Betulkah kita berada di pintu gerbang kiamat? Setidaknya ada 2 hadis yang saya temukan Bapak Ibu sekalian di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Mahdim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Yang kedua kitab Nihayatul Alam karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi, seorang ulama muda Syekh dari Saudi Arabia. Sempat kita akan undang tahun 2015 ke Indonesia, namun beliau tidak jadi karena ada satu kendala. Nah, di dalam 2 kitab ini saya temukan 2 hadis Rasulullah SAW yang berbicara kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Redaksinya hampir sama. Hadis yang pertama, baina yadi sa'ah, di pintu gerbang kiamat. Di pintu gerbang kiamat, sinina khadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Bapak Ibu, sekali lagi Rasulullah SAW menyatakan, baina yadi sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Ini berlaku di seluruh dunia. Jadi jika kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, yakini Bapak Ibu, kita berada di pintu gerbang kiamat. Indikatornya ada 3 kata Rasulullah. Indikatornya ada 3. Kalau kita mengalami tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, dan itu merupakan tanda pintu gerbang kiamat telah terbuka dan kita berada di tengah-tengahnya. Yang pertama, yukadzabu fiha as-shadiq, dibohonginya orang-orang yang benar, didustakannya orang-orang yang jujur. Ya. Kalau orang yang jujur sudah dibohongi, kalau orang yang benar sudah didustakan, itu indikator pertama. Maka yang kedua pun pasti terjadi. Wa yusaddaqu fihal kadhib, dan dibenarkannya para pendusta. Itu yang kedua. Dibenarkannya para pendusta. Dan yang ketiga, ini pasti pula terjadi karena ini merupakan sistem. Tidak mungkin yang satu ini terjadi, melainkan yang lain pun akan terjadi karena ini sistem. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa yu'tamanu fil kha'in, para pengkhianat, satu kaum pengkhianat satu negeri diangkat menjadi penguasa. Baik Ibu, saya agak berat memang menyampaikan hadis ini, tapi ini hadis yang harus kita pahami sebagai pertanda kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Dari 3 hal tadi, mana yang belum terjadi Bapak Ibu? Yang pertama sudah terjadi di luar negeri sana ya. Yang kedua sudah. Yang ketiga itu di Mesir sana.
Jika 3 hal ini sudah terjadi, berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Hadis yang kedua, Bapak Ibu. Hadis yang kedua dari Rasulullah SAW. Redaksinya hampir sama, tapi skalanya hari. Kalau tadi skalanya tahun, sekarang skalanya hari. Baina yadisa di pintu gerbang kiamat, la ayyaman, akan muncul hari demi hari, di mana hari-hari kita penuh dengan 3 hal ini. Irfau fiha ilmu, yang pertama diangkatnya ilmu dari muka bumi. Bagaimana Allah mencabut ilmu dari muka bumi? Apakah mendadak kita tidak punya ilmu? Bukan. Tapi diwafatkannya para ulama. Inna Allah la yarfa'u ilma min ad-dunya irtifa'an aw intiza'an mubasharatan. Lakin Allah yarfa'u ilma min ad-dunya biqabdil ulama. Allah tidak akan mencabut ilmu dari muka bumi dicabut begitu saja. Tidak. Tetapi Allah akan mewafatkan para ulama. Kalaupun mereka tidak diwafatkan, karakter mereka dibunuh, ya, supaya mereka tidak lagi menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Maka apa yang terjadi? Maka muncullah kejahilian di mana-mana. Wa yaksulu fiha al-jahlu wa yanzilu fiha al-jahlu. Manusia kembali jahiliyah, beramal tanpa ilmu, berbuat tanpa ilmu, tidak bisa membedakan mana hak mana batil. Dan ketika itu pula akan terjadi yang ketiga, wa yaksulu fiha al-haraj, dan al-haraj akan tersebar di mana-mana. Persahabat bertanya, wa man haraj ya Rasulullah? Apakah al-haraj itu ya Rasulullah? Al-qatlu, pembantaian. Untuk hadis yang kedua, Bapak Ibu, dari 3 hal tadi sudah terjadi belum semuanya? Sudah, Bapak Ibu? Yang jawab sedikit, kayaknya tegang ini semuanya. Mohon maaf, ini materinya menegangkan ya Bapak Ibu. Ya, disebut kita berada di pintu gerbang kiamat, sementara teman-teman belum pada kawin ini, belum pada nikah ini. Insyaallah besok lusa nikah ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, nah itu 2 hadis yang membuat saya mengatakan tadi kita ya seperti ini. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Lalu Allah juga menunjukkan kebenaran hadis Rasulullah yang lain, betapa kita memang berada di saat-saat menjelang kiamat. Ya. Setidaknya banyak tanda-tanda Rasulullah yang sebutkan itu terjadi. Kiamat tidak akan terjadi Bapak Ibu, melainkan tanda-tandanya terjadi, muncul. Dan tanda kiamat ada 2, asyratus sughra, tanda kecil, wa asyratul kubra, tanda besar. Tanda-tanda kecil saya hitung kurang lebih ada 164 buah. Dari 164 buah hampir semuanya sudah terjadi, tinggal 2 yang belum terjadi. Munculnya gunung emas di Sungai Efrat. Ya. Dan bahkan hal ini yang membuat Amerika menggulingkan Saddam Hussein sehingga mereka menguasai Irak. Konon satelit Amerika sudah menemukan adanya emas yang terdapat di bawah Sungai Efrat. Dan hari ini Bapak Ibu kita menyaksikan Sungai Efrat ini sudah mulai mengering. Ya. Yang kedua munculnya Imam Mahdi. Apakah Imam Mahdi sudah ada? Saya yakin belum sudah ada. Kapan beliau diutus? Beliau diutus di musim haji. Apakah musim haji tahun ini? Ya, tidak tahu. Bapak Ibu itu yang belum terjadi. Nah, semua tanda-tanda yang lain sudah terjadi. Di antaranya Bapak sekalian, yang menarik untuk kita simpan adalah peristiwa ini Bapak Ibu, ini gejala alam yang sebetulnya sudah lama terjadi. Ini terjadi di tahun 2011, early Maret 2011. Ya, awal Maret 2011 ini terjadi fenomena yang sayang di media massa kita tidak dikembitakan. Ya. Apa itu Bapak Ibu bisa saksikan? Ini di New York. Ada satu fenomena yang mungkin seumur hidup baru mereka saksikan hari ini, atau kita juga baru tahu. Ya. Yang kemudian viral di warganet di luar negeri sana, tapi tidak viral di tanah air kita. Kita perhatikan Bapak Ibu apa yang terjadi. Jadi di pagi hari ketika itu New York sedang dilanda musim salju. Bapak Ibu perhatikan, ini adalah matahari yang sebentar lagi terbit atau yang sedang terbit, dan matahari yang selama ini menyinari kita, Bapak Ibu.
Say hi. Alia. Ini pertanyaan yang biasa menyinari kita selama ini. Ya. Lalu ini apa Bapak Ibu? Olha, olha. Vocês acham que vocês só tem um só aqui na barraca? Olha, oh. Mas não estão mentindo, é verdade? Apa Bapak Ibu sekalian? Ada dua matahari. Ada dua matahari di langit Amerika. Ternyata fenomena ini tidak heboh di Amerika saja, itu juga terlihat di Rusia, di Taiwan. Bapak Ibu. Yang satu terbenam, yang satu terbit. Fenomena ini ramai sebetulnya di media, namun tidak di Indonesia. Saat itu di Indonesia saya perhatikan semua stasiun televisi ramai memberitakan perseteruan Dewi Persik dan Julia Perez. Itu lebih penting ternyata. Ini malas sebenarnya begitu. Ini media masa kita. Ini yang pertama Bapak Ibu. Nah fenomena yang kedua, ini yang terbaru, maksudnya yang terakhir saya dapatkan Bapak Ibu sekalian. Ketika kami membawa jemaah umrah, biasa kami plus Aqsa, karena ini yang Rasulullah perintahkan. La tushaddu rihal ila salasatil masajid. Jangan kalian berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul SAW, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Kenapa harus 3 masjid ini? Jika kita memahami 3 masjid ini dan peradabannya, kita akan memahami peradaban manusia pertama sampai nanti akhir zaman. Luar biasa. Ini yang selalu kami lakukan. Ini tahun 2018 Bapak Ibu. Di saat kami transit dari Jeddah mengarah ke Madinah, begitu sampai di Jeddah kami ngobrol dengan supir. Sepanjang perjalanan kami berzikir memuji Allah. Karena ini yang terjadi Bapak Ibu. والله يا جماعة الخير أقسم بالله العظيم 195 كيلو من مخرج الشهيد إلى وادي القرآن والله بيمسك كذا أخضر يعني المنطقة كاملة من إلى على مد نظرك صوت مع تصوير الجوال ومع الشمس والله مين أقسم بالله العظيم الآن بطلع 195 كيلو الدنيا كلها خضر إذا حتى الآن أقسم بالله ما في مكان أصلا الكلام ما شاء الله بس لكن أمنيتي بس إن الجوال بس يوضح لو شيء بسيط. Sepanjang jalan kami ngobrol dengan supir, merinding saya Bapak Ibu sekalian, apa yang Rasulullah sabdakan terjadi hari ini. Apa kata Rasulullah? La ta'tina sa'atu hatta yarudda ardul arabi murujan wanhara. Kiamat tidak akan datang kepada kita sehingga kalian menyaksikan tanah Arab kembali hijau dan bersungai-sungai. Ini Desember 2018. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Tanah Arab sudah hijau. Ada terlihat kesan gurun pasir ini? Tidak ada. Ini sepanjang perjalanan dari Jeddah ke Madinah. Begitu juga di highway dari Madinah ke Mekah. Ada banyak hal keajaiban. Ya, Bapak Ibu, bukankah ini kebenaran dari hadis Rasulullah SAW? والله يا شباب الآن 195 كيلو 195 كيلو دفعتها من طريق الشرعية قبل بسجيد أو بعد بسجيد شوي لا أظن قبل بسجيد الوضع إلى حد الآن سجيد. Apalagi kalau kita jalan-jalan ke Tabuk, Bapak Ibu. Tabuk itu luar biasa. Sudah betul-betul hijau. Dan satelit pun hari ini sudah melihat bagaimana Arab yang sudah mulai menghijau di beberapa dataran. Begitu pula dengan sungai-sungai muncul di sana. Banyak fenomena lain yang saya coba kumpulkan di sini, yang terkait dengan keajaiban alam yang menjadi indikator betapa kita telah dekat dengan kejadian hari kiamat. Artinya kita harus segera meluruskan orientasi hidup kita, Bapak. Bukan lagi untuk dunia. Artinya 100% kita harus arahkan untuk akhirat. Sekalipun kita berupaya sejak hari ini sampai kita wafat nanti, belum tentu cukup untuk bekal kita di akhirat. Maka manfaatkan sebaik mungkin Bapak Ibu. Masih ada waktu Bapak Ibu? Bagaimana lanjut Bapak Ibu? Lanjut ya. Ini ada fenomena lain ya. Ini fenomena lain yang saya simpan di sini Bapak Ibu.
2008 kalau tidak salah, saya simpan di laptop saya. Ya, di mana ada pasir bergerak terus disedot. Beginilah cara Allah mendesain tanah Arab untuk menyambut kebangkitan Islam. Fenomena lain 2015, Ustaz Sofian mengirimkan berita pada kami turunnya salju yang menimpa bus beliau dalam perjalanan beliau dari Madinah ke Mekah, Hagway. Hujan salju menimpa bus beliau. Akibatnya terjadi sungai butiran es, bukan salju, butiran es kristal. Dan ini terus mengalir entah kemana, ya, ke satu tempat, satu titik yang Allah perintahkan terhadap butiran kristal tadi. Sebanyak ini mengalir kepada satu titik yang Allah perintahkan. Pertanyaan, tempat apa yang menampungnya sebanyak ini, Bapak sekalian? Ya, tidakkah kita menyadari kalau apa yang disabdakan Rasulullah SAW sedang terjadi? Pergeseran bumi, Bapak Ibu. Apa yang menyebabkan alam yang tadinya panas, tandus, gersang, sekarang seperti ini? Ada malam. Butiran kristalnya bukan sebesar ini. Ya, Bapak Ibu saksikan. Ya, sebesar apa ya? Bola apa? Bakso ya. Sebesar bola bakso. Ya, tadi sebesar bola bakso, sebesar bakso ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu di Arab Saudi. Oke. Dan pada akhirnya sungai demi sungai pun sekarang muncul dan kita bisa menyaksikannya. Ini pembuktian dari kebenaran hadis Rasulullah SAW. Ya, kiamat tidak akan datang pada kita sehingga tanah Arab akan hijau dan bersungai-sungai. Arab adalah suatu negara yang dikelilingi sebagian besar oleh padang pasir yang gersang dan tanahnya yang tandus. Arab dulu dikenal dengan negara yang sulit dengan air bersih, hingga Nabi Muhammad mengeluarkan mukjizat dengan memancarkan air di jari jemarinya. Lalu, apa yang terjadi dengan tanah Arab sekarang? Ini kondisi Hagway dari Madinah, Jeddah ke Madinah, Madinah ke Mekah. Gunung-gunung batu mengeluarkan air terjun.
Ada yang asli? Saya tanya, apakah ini asli? Asli, sebagian besar asli. Dan yang sebelah sana, dia tunjukkan atas sana itu buatan. Ada juga yang buatan. Intinya ya, ini pembuktian dari kebenaran hadis Rasulullah SAW, bahwa kiamat tidak akan datang menimpa kita sehingga kalian akan menyaksikan tanah Arab hijau dan bersungai-sungai. Lalu berapa lama lagi manusia akan tinggal di muka bumi? Bapak Ibu, andaikan Allah bertanya kepada kita, mau berapa tahun lagi kita tinggal di dunia? Jawabin kita apa? Apa kata kita sama dengan Hairil Anwar, Bapak Ibu? Pujaga 45, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya, pertanyaannya, ada bumi 1000 tahun lagi, Bapak Ibu? Ya. Ada satu hadis yang menarik, Bapak Ibu, terkait dengan umur umat Islam di dunia. Ya, umur umat Islam di dunia. Jadi kalau kita lihat di dalam Sahih Bukhari, saya menemukan hadis ini dalam Sahih Bukhari, Bapak Ibu. Sahih Bukhari juz ke-4 bab umrul ummah. Sebelumnya saya perlihatkan dulu bagaimana mati Allah. Ini ada beberapa pembahasan, beberapa kitab tarikh yang saya coba buka. Pertama kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Yang kedua kitab Qisasul Anbiya wal Mursalin, karya yang sama dari tokoh yang karya dari tokoh yang sama. Kemudian kita Atlas Tarikhul Anbiya wal Mursalin, Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul, karya Syekh Syabib bin Abdullah Maghluz, di mana dinukilkan angka-angka perkiraan para ahli sejarah tentang zaman di mana para nabi dan rasul kita diutus dan dihidupkan Allah. Ya, Nabi Adam itu Allah turunkan di Hindustan. Hindustan. Kenapa kita katakan Hindustan? Di dalam tafsir dan kitab-kitab tadi dikatakan unzila fi makanin a'la fawqal ardh. Beliau diturunkan di tempat tertinggi di muka bumi. Sementara para ahli geografi sepakat tempat tertinggi di muka bumi adalah Mount Everest, Nepal, di Nepal, Himalaya. Siti Hawa diturunkan di Jeddah, terpisah 100 tahun Nabi Adam dengan Siti Hawa. Adapun iblis Ajazil Allah turunkan di Dastamaisan di Irak, di Basrah. Nah, Nabi Adam disebutkan, diceritakan usianya 1000 tahun. Usianya 1000 tahun dan tingginya arba'un zira, 40 hasta. 27 meter tinggi Nabi Adam. Jadi kalau kita nanti ketemu Nabi Adam, kita liriknya gimana, Pak? Ya, gini kan. Ya. Nah, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, emang perkiraan Nabi Adam diutus di tahun ini, Bapak Ibu, 5872 sebelum Masehi. Berarti umur umat manusia itu belum sampai 8000 tahun, belum genap peradaban manusia 8000 tahun. Lalu bagaimana dengan Pithecanthropus erectus, Homo sapiens mojokertensis yang katanya jutaan tahun yang lalu? Apakah betul itu merupakan nenek moyang kita, Bapak Ibu? Apakah kita berasal dari evolusi primata tadi, Bapak Ibu? Kalau memang kita evolusi dari primata, kenapa kebun binatang masih banyak dengan primata sekarang? Mereka tidak berevolusi. Ya, ada satu hal yang harus kita luruskan, betulkah ada seperti itu, Bapak Ibu? Allah menciptakan manusia dengan cara mulia. Baik, Nabi Nuh alaihissalam diutus pada tahun 4250 sebelum Masehi, di usia 480 tahun, sebagai Rasul yang pertama, bukan Nabi yang pertama. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Karena manusia menyimpang dari tauhid di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Tis, manusia masih bertauhid, masih menyembah Allah. Nah, di zaman Nabi Nuh terjadi manusia menyembah berhala, patung Nabi Adam. Silakan kaji di dalam kitab Talbis Iblis karya Ibnu Jauzi Al-Baghdadi, Perangkap Syaitan. Ya, itu judul bukunya, sudah diterjemahkan beliau dari Baghdad. Kemudian yang ketiga, ada dikabarkan Nabi Ibrahim diutus di tahun ini. Ya, usianya 175 tahun. Beliau diutus, dilahirkan, dibesarkan di Ur, di Irak, Babylon. Kemudian hijrah ke Mesir, ke Palestina, Hebron, Al-Khalid. Lalu hijrah ke Mesir, mengambil Siti Hajar, menikahi Siti Hajar, kembali ke Hebron, lalu ke Mekah. Lahir Nabi Ismail lahir, kemudian ke Mekah, lahirlah peradaban Mekah, kembali ke Al-Khalil Hebron, Palestina. Baik, ini saya batasi Bapak Ibu sekalian. Saya batasi karena ini usia para nabinya. Adapun ini adalah usia umatnya, bukan usia nabinya. Bapak Ibu, Nabi Musa alaihissalam diutus di tahun ini perkiraan sejarah. Dan umur umatnya 900 tahun. Umur satu kaum
itu dimulai dari diutusnya nabinya sampai wafatnya nabi mereka. Perkiraan usia kenabian, usia Yahudi adalah 900 tahun. Kemudian Nabi Isa dilahirkan 0 Masehi. Ya, betul Bapak Ibu, Nabi Isa dilahirkan 0 Masehi. Kalau usia kaumnya 500 tahun. Kalau usia Nabi Isa berapa? Bapak Ibu yakin Nabi Isa masih hidup? Yakin sedikit ini yang jawab sedikit. Bapak Ibu yakin Nabi Isa masih hidup? Masih. Yakin Nabi Isa akan turun? Yakin. Kapan Nabi Isa akan turun? Wallahu a'lam bishawab. Kita hitung Bapak Ibu ya, perkiraan para ulama, ahli sejarah. Kita hitung Bapak Ibu. Insyaallah kita hitung. Baik, berapa usia Nabi Isa hari ini? 2019. Usia bumi ya, 2019. Kan Masehi ini dari lahirnya Nabi Isa kan? Natal, ya Natal itu artinya lahir, milad. Ya. Sekarang 2019. Kok bisa Nabi Isa berusia 19 tahun? Baik, Bapak Ibu, ketika diangkat oleh Allah, ya, itu ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 55. Allah firmankan di sana. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. Al-ayat. Ingatlah Muhammad, wahai Rasulullah, ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa bin Maryam, "Hei Isa, aku akan menidurkan kau." Ingat, wafat di dalam ayat itu berarti tidur, bukan mati. Tidak semua kata wafat berarti mati. Quran surat Al-An'am ayat ke-60. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum fin-nahar. Dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan di siang hari. Kata tidur di dalam ayat itu menggunakan kata wafat. Jadi Nabi Isa ditidurkan Allah. Wa rafa'aka ilayya, dan Allah mengangkatmu. Aku akan mengangkatmu ke sisiku. Sisi Allah, Madlaul A'la. Berapa perkiraan waktu? Ya. Bagaimana perhitungan waktu di sisi Allah dengan di kita? Jangan disamakan Bapak Ibu. Satu hari di sana kana miqdaru yaumi indah ka'alfa sanati mimma ta'udun. Satu hari di sana 1000 tahun di dunia Bapak Ibu. Ya, Nabi bisa diangkat ke langit. Di sisi Allah satu hari di sana 1000 tahun di dunia. Di dunia 2019 di atas 2 hari, baru 2 hari kan? Berubah tidak Nabi Isa? Tidak, Nabi Isa tidak berubah kan? Maka ketika beliau turun seperti beliau diangkat, ya, seperti beliau diangkat nanti. Di mana beliau turun? Kayaknya di Medan itu. Baik, di mana beliau turun Bapak Ibu? Aduh, kayaknya harus saya bahas sekarang ya Bapak Ibu. Sampai sama pembahasan kita. Sampai jam berapa dulu saya tanya dulu nih. Sampai jam berapa kita nih? Lanjut. Sampai jam berapa? Sampai selesai Pak. Oh jangan Pak. Saya ada kajian lagi jam 9 harus ke Bijay ya. Betul Bijay Ustaz ya? Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita hitung ya. Sekarang baik, itu kita tinggalkan dulu. Nanti di akhir pembahasan tagih saya akan sampaikan di mana Anda bisa akan turun Bapak Ibu. Saya berdoa kepada Allah, Allah memanjangkan umur saya 20 tahun ke depan, atau paling tidak 15 tahun ke depan. Kenapa? Saya ingin bertemu dengan Nabi Isa. Apakah jika kita berumur 15 tahun ke depan, kita akan bertemu dengan Nabi Isa? Setidaknya peluangnya ada. Dari mana saya bisa mengatakan demikian? Ustaz yang mengada-ngada, Rasulullah yang menyampaikan kepada kita. Baik, Bapak sekalian. Adapun Rasulullah diutus pada tahun ini 610 Masehi di usia 40 tahun ya, dan usia umur beliau umur umat beliau, umur kita umat Islam 1500 tahun. Dari mana angka 1500 tahun? Ini hadisnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna baqa'ukum minal umam kama salit Taurat allati anzalaha ila ahli Taurat. Amarahum ayyamalu biha min tulil fajr ila ghurub asy-syamsi. Falamat tasafa an-nahar ajazuniya." Masa kalian tinggal di muka bumi dibandingkan dengan umat-umat terdahulu?
seperti Taurat yang Allah turunkan pada bangsa Yahudi. Allah perintahkan agar mereka mengamalkan dari subuh terbit fajar sampai terbenam matahari. Falamma tasafana tatkala sampai di waktu zuhur, mereka lemah, habis tenaga mereka. Lalu mereka mengembalikan urusan itu kepada Allah. Allah turunkan pada orang Nasrani dalam bentuk Injil. Amalu ma ya'malu ila ghurubi syamsi min az-zuhri. Allah perintahkan agar mereka mengamalkan sampai terbenam matahari. Ternyata mereka hanya sampai asar. Kelelahan di waktu asar. Dikembalikan urusan itu pada Allah. Summa anzalallahu hadzal amra ila muslimin ila ummati Muhammadin akhir zaman. Amalu ma ya'malu bi ila nihayatin nahar ila ghurubi syams. Sampai kepada terbenam matahari Allah perintahkan. Amalkan ini. Umat Islam umurnya hanya dari asar sampai maghrib, tapi umat Islam tuntas mengamalkannya hingga matahari terbenam. Lalu Allah memberikan pahala kepada Yahudi dan Nasrani 1 qiraat, untuk umat Islam 2 qiraat. Bapak Ibu, Yahudi 1 qiraat, Nasrani 1 qiraat, umat Islam 2 qiraat. Berarti usia kita, ya, mohon maaf, usia umat Islam UI ya, UI sama dengan umur Yahudi ditambah umur Nasrani. Lakinna fi ziyadatun qalil, hunaka fatratun ba'da rufi'atil Isa bin Maryam ila bu'isati Rasulullah SAW. Ada tambahan sedikit, ada masa fatrah dari diangkatnya Nabi Isa sampai Rasulullah diutus. Wa ziyadah la aksar min mi'ata sanah. Tambahannya ini tidak lebih dari 100 tahun. Kurang lebih Bapak Ibu sekalian 100 tahun. Nah, Bapak Ibu tadi kita lihat umur Yahudi 900, umur Nasrani 500, ada bonus 100 kurang lebih. Jadi berapa? 1500 tahun. Ya. Hadis ini saya gambarkan seperti ini. Yahudi yang tadinya dari subuh diperintahkan untuk mengamalkan Taurat sampai maghrib, mereka hanya sampai zuhur. Berarti setengahnya. Allah beri 1 qiraat. Nasrani dari zuhur sampai maghrib hanya sampai asar, setengahnya. Allah beri 1 qiraat. Umat Islam umurnya dari asar sampai maghrib, tuntas mengamalkannya sampai maghrib. Allah beri mereka 2 qiraat, Yahudi 1, Nasrani 1. Berarti 2 ini didapatkan 1 ditambah 1 tadi. Umur Yahudi ditambah umur Nasrani 1500 tahun. Ya. Hari ini kita berada di angka 1440 Hijriah. Kurangkan Bapak Ibu berapa? 60 tahun ya. Yakin? Gak salah itu? 60 tahun. Baik, ini lihat Hijriah. Berarti dihitung dari hijrah ke Madinah. Rasulullah 13 tahun dakwah di Mekah. Nah, kurangi 13. Kurangkan Bapak Ibu 47. Apakah usia umat Nabi Muhammad 47 tahun lagi? Ternyata para ulama madhahib, ulama-ulama muhaddisin, mereka juga memberikan perkiraan. Imam Syafi'i memperkirakan umat Islam yang akan berumur sampai 1465 Hijriah. Kalau tidak salah ya, khawatir tertukar. Imam Bukhari 1470 Hijriah, perkiraan mereka. Banyak ulama-ulama yang memberikan perkiraan perhitungan tadi. Tapi saya khawatir, kayaknya kita tidak akan lebih dari 2034. Dari mana Ustaz angkanya 2034? Kita hitung ya. Kita hitung Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini hanya perkiraan kita. Umur kita hanya Allah yang tahu. Kiamat hanya Allah yang tahu. Rasulullah memberikan gambaran perkiraan. Rasulullah saja mengatakan perkiraan. Ini sebuah hadis yang saya bikin seperti ini. Teman-teman bikin seperti ini. Hadisnya panjang. Hadis dari Huzaifah ibnul Yaman. Kanat nubuwatu fikum, masyaallah an takuna summa yarfa'u ida sya'a yarfaha, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Masyaallah an takuna summa yarfa'u ida sya'a yarfaha, summa takunu mulkan Allah. Masyaallah an takuna summa yarfa'u ida sya'a yarfaha, summa takunu mulkan jabariyatan. Masya Allah takuna summa yafawad sayarfaha summa takuna khilafatan ala minhajin nubuwah thumma sakat. Adalah kenabian di tengah-tengah kalian, adanya atas izin Allah. Lalu Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian muncullah khilafah yang mengikuti jejak kenabian, keberadaannya atas izin Allah. Kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak mengangkatnya. Kemudian muncullah mulkan Allah, keberadaannya atas izin Allah. Lalu Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak mengangkatnya. Kemudian muncullah mulkan Jabariyah,
keberadaannya atas izin Allah. Lalu Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian muncullah khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Kemudian Rasulullah diam bermakna kiamat. Saya tambah menjadi 6 fase sampai hari kiamat terjadi. Yang ini tidak disebutkan ada 6 fase oleh Rasul, tapi Rasul menyebutkan orang-orangnya. Bapak Ibu, kita itu Rasulullah diutus di 6 sebelum Masehi. Beliau menjalankan risalahnya hidup sampai 23 tahun berikutnya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya, Bapak Ibu, ya, Rasulullah wafat di 632 Masehi. Kemudian umat Islam kembali memimpin dunia, tapi dalam bentuk khilafah. Khilafah dari kata akhlafa yukhlifu khilafatan, pengganti kenabian. Manhajnya, metodenya nubuwah kenabian, artinya berdasarkan wahyu. Rasulullah membatasi ini hanya 30 tahun saja. Al-khilafatu fi ummati 30 sana, summa mulkun ba'da dzalik. Kekhilafan pada masa umatku hanya 30 tahun saja, setelah itu kerajaan. Bapak Ibu, betulkah 30 tahun? Kita hitung. Abu Bakar 2 tahun. Ya, Abu Bakar 2 tahun. Umar bin Khattab 10 tahun. Berapa? 12. Uthman bin Affan 12 tahun. 24. Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan dan Al-Husain 6 tahun. Pas 30. Safidah mengatakan fawajadna hasanasina sanaqallahu Rasulullah. Kami mendapati mereka 30 tahun. Berakhir di 661 Masehi. Umat Islam masih memimpin dunia, tapi berubah dari khilafah menjadi mulkan adhan. Mulkan artinya kerajaan, adhan artinya menggigit. Artinya kekuasaan berpindah-pindah secara turun-temurun. Dari ayah turun kepada anak, dari anak turun kepada cucu, dari cucu turun kepada cici, dari cici turun kepada buyut, dari buyut turun kepada bau, dari bau turun kepada udak-udak, dari udak-udak turun kepada janggawareng, dari janggawareng turun kepada kait siwur turun kepada pancakaki, pancakaki turun kepada Pancasila. Sekarang Pancasila, Bapak Ibu, dan ini berumur panjang. Walaupun ada distorsi sistem dari khilafah menjadi mulkan kerajaan, Allah masih berkahi mereka. Mereka masih mengamalkan. Di antara mereka masih mengamalkan Quran dan hadis. 1262 tahun berakhir di 1924. Maka tercatat dalam sejarah umat Islam memimpin 3 periode, dari Rasulullah sampai Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani berakhir di 1924. Hari ini kita berada di sini, Bapak Ibu. Kita berada di fase yang keempat dan berada di ujung. Sebentar lagi kita akan memasuki fase yang kelima. Pertanyaannya, ini bermula fase kelima dan fase keempat berakhir di tahun yang diangka berapa? Bapak Ibu, disinilah Dajjal akan mati. Karena di fase yang kelima Dajjal tidak ada. Fase yang kelima adalah fase di mana Islam akan tegak di seluruh dunia. Rasulullah bermimpi. Di Mekah beliau terbangun dengan wajah merah. Rasulullah setelah sholat tahajud dan para sahabat pun terbangun karena Rasulullah berteriak dengan keras. Allahumma hal balagtu, Allahumma hal balagtu, Allahumma hal balagtu. Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan? Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan? Para sahabat terbangun. Umar bin Khattab menghampiri Rasulullah SAW dan mengelus punggung beliau dan berkata, "Na'am, benar ya Rasulullah, Anda telah menyampaikan kesan Allah." Apa kata Rasulullah? La yazkharanna al-Islam hatta yarudda al-kufra ila-mawtihi. Islam akan zahir dan kekafiran akan kembali ke tempat asalnya. 2005, 15 negara Eropa berkumpul di markas CIA. 15 negara Eropa ini mengirimkan intelijen terbaik mereka. Ini hasil obrolan saya dengan salah seorang petinggi militer, ya. Dan beliau sudah wafat, ya, Pak Jenderal Maulani. 2005 mereka berkumpul dan mereka membicarakan 3 hal. Yang pertama, in 2024 we rise the new Islamic Khalifat in the world. Betul bahasa Inggris begitu? Saya lagi belajar, 2024 akan bangkit kekhilafan Islam yang baru. Yang kedua, and Europe will become Muslim state. Eropa akan menjadi wilayah Islam. Jangan tunggu 2024, Bapak Ibu. Hari ini bagaimana gambaran Eropa? Saya perlihatkan fenomena Londonistan. Bagaimana kota London hari ini, Bapak Ibu? Ini fenomena kota London, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kota London sedang menunjukkan geliat Islam yang luar biasa. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Saksikan ini sholat Jumat di Birmingham 600.000 orang. Sekali sholat Jumat 600.000 orang. Ini fenomena kota London yang kemudian disebut Londonistan. Apalagi sekarang wali kotanya Muslim. Ali Khan, namanya Ali Khan, Syahid Ali Khan. Baik, Bapak-Ibu Allah, kita hitungan terakhir Bapak-Ibu sekarang. Ya, kembali ke bagian yang tadi Bapak-Ibu. Bapak-Ibu Allah, di sini Islam berjaya di seluruh dunia, sebagaimana hadis Rasulullah tadi. Islam akan zahir sebelum hari kiamat. La yatsluku baitan fil alam illa sayatruku baba. Ya, fi wabarin aw fi qaryatin aw fi madinatin. Islam tidak akan pernah meninggalkan sejengkal tanah pun, melainkan Islam akan menyampingnya. Dan tidak ada satu rumah pun yang tidak diketuk pintunya oleh Islam di akhir zaman nanti. Islam akan tersebar sebelum hari kiamat. Bapak Ibu, di sini terjadi. Dajjal sudah mati dalam fase ini. Ya. Kemudian iblis dan setan tidak lagi bisa menyesatkan manusia. Islam tegak di seluruh dunia saat itu. Berarti Dajjal mati di sini, Bapak Ibu. Pertanyaannya, berapa angka ini? Berapa angka ini, Bapak Ibu? Hanya Allah yang tahu. Rasulullah memberikan sebuah gambaran pada kita. Ini hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yab'atsu min hadhil ummah, sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini ala ra'si setiap kelipatan kulli mi'atis sanah, 100 tahun satu kali, man seseorang yujaddidu dinha, yang akan memperbaiki agamanya. Jadi setelah Rasulullah wafat, 100 tahun setelah Rasulullah wafat, akan muncul satu pembaharu Islam, seorang pembaharu Islam setelah Rasulullah wafat. Tugasnya satu, memimpin dunia sebagai khalifah. Yang kedua, akan membersihkan Islam dari paham-paham yang sesat. Yujaddidu dinah. Yang ketiga, akan membuat dunia aman sejahtera. Yang laul arda adlan wa qistan kama muliat zulman wa jawran. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kesejahteraan, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, kezaliman, ketidakadilan dan segala macam tipu daya. Berapa tahun sekali? 100 tahun sekali. Kita hitung Bapak Ibu. Abad kejayaan Islam sebelum kita siapa Bapak Ibu? Kalau kita sebut Turki Utsmani, sepakat tidak Bapak Ibu? Sepakat ya, walaupun tidak semua ulama berpandangan sama dengan kita. Andaikan Turki Utsmani adalah abad kejayaan Islam sebelum kita. Kita lihat Turki berakhir di 1924. Turki berakhir di 1924. Andaikan angka 1924 adalah angka terakhir kejayaan umat Islam memimpin dunia. Lalu tahun berikutnya kapan? 1924 tambah 100 ya Bapak Ibu ya. Tambah 100, hasilnya 2024 ya. Betul nih, nggak salah gitu. Betul ya, 2024, yakin? 2024 ya.
Sekarang tahun berapa Bapak Ibu? Hari ini kita 2019. Berapa tahun lagi ke 2024? 5 tahun lagi. 1 periode lagi berarti. 1 periode lagi. 1 periode lagi. Alah. Betul kan 1 periode lagi Bapak Ibu? Baik, andai kan waktu kita panjang, saya tambah lagi pembahasan saya. Saya kurangi 2 tahun menjadi 3 tahun lagi. Jangan salah, Rasulullah pernah menyebutkan, Inna qabla khurujid dajjal, sesungguhnya sebelum kemunculan dajjal, salat syidat akan datang kepada manusia, akan menimpa manusia. 3 tahun tersulit bagi kalian tinggal di muka bumi. Fiha ju'un syadid. Di 3 tahun ini akan menimpa kalian kelaparan yang sangat. Akan terjadi kemarau 3 tahun berturut-turut. Di tahun pertama Allah perintahkan pada langit, Ya'murullahu as-samaa'a tahbisa sudusa matriha. Di tahun pertama Allah perintahkan langit menahan sepertiga air hujannya. Ya sama, amsik kulan matarin daki sudusa. Hai langit, tahan sepertiga airmu, jangan kau turunkan. Maka selama 1 tahun sepertiga air hujan tidak akan turun. Sudah berapa lama? Sudah berapa hari tidak hujan Pak? Hitung Bapak Ibu ya, hitung mulai hari ini. Sepertiga kata Rasulullah. Wala tunbitul ard sulusa nabatiha. Allah perintahkan pada bumi untuk menahan sepertiga tanamannya. Maka kekeringan mulai melanda. Bapak Ibu, tahun ini terjadi kemarau terdahsyat di Australia. Laut dangkal mendidih dan ikan-ikan terkapar, mereka mati. Ya. Kemudian di saat yang sama ketika Australia mengalami musim panas terparah, air terjun Niagara membeku, Bapak Ibu. Saya tidak bicara tanpa fakta, ada datanya di sini. Dan hari ini India mengalami kekeringan dahsyat dan mulai terjadi gagal panen melanda Asia. Apakah kita BMKG pernah mengatakan di interval 2019 sampai 2022 akan datang badai El Nino yang akan membawa 3 tahun kekeringan, dan itu dimulai 2019. Baik, sedikit lagi Bapak Ibu ya, 2 lagi boleh? Pak Wagub, bentar ini saya kepanjangan. Terima kasih. Baik, yang di tahun kedua, wafis sanati tsaniyah, dan di tahun yang kedua Allah perintahkan pada langit untuk menahan 2/3 tanamannya. Amarallahu Ya'murullahu as-samaa'a tahbita sulusai antah bisa sulusai matriha. Hai langit, tahan 2/3 airmu. Maka 2/3 air hujan tidak turun selama 1 tahun, dan 2/3 tanaman tidak tumbuh di muka bumi. Maka kelaparan makin menggila. Banyak manusia mulai tidak kuat karena kekeringan. Dan di tahun yang ketiga, kata Rasulullah, di tahun yang ketiga Allah perintahkan semua air agar tidak turun. Langit tidak boleh menurunkan 1 unit. Maka pada tuktira qutratun minas sama fitil kasa'ah. Di tahun ini kata Rasulullah, tidak ada 1 tetes pun air hujan menetes ke bumi selama 1 tahun, dan tidak ada 1 tanaman pun tumbuh di muka bumi. Maka kematian merajalela karena kelaparan. Di tahun inilah Dajjal akan datang. Alam akan membuat manusia tidak lagi bisa survive. Manusia tidak bisa saling menyelamatkan. Saat itu harapan mereka hanya kepada Tuhan. Maka Dajjal datang di tahun itu. Yati qauman katsirun minhum matu bisababi hadzal ju'. Dajjal akan datang pada satu kaum di mana kebanyakan kaum itu mati karena kelaparan. Kepada mereka Dajjal berkata, "Mata bulan bil rabbikum." Apa yang kalian harapkan dari Tuhan kalian? Mereka berkata, "Unzur hadzal maqbarah. Hadhihi al-maqbarah. Hum ikhwatuna. Hum matu bisababi hadzal ju'." Perhatikan kuburan ini. Ini adalah saudara-saudara kami yang mati karena kelaparan. Hanya kami yang tinggal tersisa. Kami berharap Tuhan menurunkan makanan dari langit. Dajjal berkata pada mereka, "Aina mat'amakum? Aina mat'amukum?" Mana tempat makanan kalian? Mereka mengeluarkan tempat makanan mereka. Maka Dajjal menggerakkan kedua tangannya. Maka dengan serta-merta penuhlah tempat makanan mereka dengan makanan. Maka sujudlah mereka kepada Dajjal menyembahnya, dan kebanyakan kaum wanita. Kemudian Dajjal datang pada satu kaum yang dulunya hijau luar biasa, lalu menjadi kering kontang.
Kepada Dajjal berkata, kepada mereka Dajjal berkata, andaikan aku bisa menurunkan hujan dari langit, apa yang kalian berikan untuk saya? Dan jika aku bisa merubah negara kalian menjadi hijau kembali, in tastati an tunazila ma' minas sama wa tughayyira wa tataghayyar hadzal balad biladina baladana hadha khadra kama fil misal nasjudu laka rabbana. Jika engkau bisa menurunkan hujan dari langit dan engkau bisa memberikan negara kami menjadi hijau kembali, kami sujud menyembah engkau. Maka Dajjal menggerakkan kedua tangannya, awan dihalau di atas kaum tadi, maka awan hitam yang mengandung air kemudian berkumpul di atas kaum tadi, dan Dajjal berkata kepada awan tadi, ya sahab, anzil quran mutara'indak, hai langit, hai awan, turunkan hujanmu. Hujan deras menimpa kaum tadi, lalu kaum itu pun sujud menyembah Dajjal, dan paling banyak mereka yang sujud adalah kaum wanita. Dan Dajjal tidak mendapatkan apapun dari kaum orang yang beriman, maka kaum orang beriman itu dibikin kering. Dari kejauhan Dajjal menggerakkan kedua tangannya, maka muncullah tanaman dari tanah dengan kemampuan sihirnya. Itulah Dajjal muncul di tahun ketiga. Pertanyaannya, apakah ini terjadi di waktu dekat kita, Bapak Ibu? Sayang sekali Bapak Ibu, waktunya sudah habis Bapak Ibu ya. Tadi Nabi Isa belum saya bahas ya Bapak Ibu ya. Gimana? Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Aduh ya Allah, mohon maaf nih. Baik, 3 menit saya bahas ya Bapak Ibu. Aduh, Bapak aku mohon maaf nih, saya nambah waktu ini. 3 menit saja Bapak Ibu ya. 3 menit, baik Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu kalian, aduh saya inginnya saya panjang membahas ini, tapi karena waktu Bapak Ibu ya. Ini semua data-data yang saya kumpulkan Bapak Ibu. Ini adalah masjid di mana umat Islam akan sholat subuh berjamaah. Memang sholat subuh yang menjadi ukurannya Bapak Ibu. Jika sholat subuh kita sudah sama dengan sholat Jumat, itu adalah isyarat kebangkitan Islam. Saat itu kaum muslimin akan sholat subuh berjamaah. Wa imamukum minkum, dan imam kalian dari kalangan kalian sendiri, Imam Mahdi. Wa huwa yusaffu sufufakum, dan dia akan meluruskan shaf salat kalian. Kaum muslimin akan terhimpun kekuatannya di perbatasan dengan Turki. Saat itu Turki dikuasai oleh Bani Rum. Hum yanziluna fi a'maq wa dabik tahta 80 rayah. Mereka akan turun di A'maq dan Dabik, perbatasan Turki dengan Suriah. Perbatasan Turki dan Suriah. Saat itu Turki dikuasai oleh Bani Rum. Tidak tahu jika itu terjadi zaman kita, Erdogan ada di mana. Ya. Saat itu kaum muslimin ada di sini. Wahum yaqumuna li salatis subh. Kalian berkumpul untuk melaksanakan sholat subuh. Wa imamukum minkum, imam kalian adalah Al-Mahdi. Yusaffu sufufakum, beliau meluruskan sholat kalian. Istawu sufufakum, taruh sholat kalian, luruskan dan rapatkan sholat kalian. Ketika beliau meluruskan sholat kita, fanazala Isa bin Maryam ala janahain malakain, maka turunlah Isa bin Maryam memegang sayap 2 malaikat. Indal manaratil bayda, di samping menara putih, Syarqiyah di Damaskus Timur. Ini Bapak Ibu di Aleppo. Kenapa saya tunjuk Aleppo? Karena satu-satunya masjid yang bermenara putih hanya ada di sini. Dan itu Masjid Umawi, masjid yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini masjidnya Bapak Ibu. Ini hadisnya. Dan ini menara putihnya dari masjid tadi. Ya, kaum muslimin merapatkan sholat kalian. Begitu Nabi Isa turun, Imam Mahdi mengatakan, faqala imamukum, ta'ali Nabi Allah, salilana. Mari Nabi Allah, imami kami sholat. Imam Mahdi mundur saat itu. Nabi Isa disuruh ke depan. Ternyata Nabi Isa mendorong Imam Mahdi. La taqaddam, anda ke depan. Hadihi uqimatlah, qomat dikumandangkan untuk kamu, untuk anda, untuk kamu. Tukrumatullah ala hadihi ummah, kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Dapat kita bayangkan Nabi Isa makmum di belakang Imam Mahdi. Untuk memahami ini silakan kaji Quran surat Ali Imran ayat 81-82.
Itu jawaban kenapa Nabi Isa tidak menjadi imam sholat. Ali Imran 8182. Selesai sholat, apa kata Nabi SAW? Buka pintu masjid ini. Ketika pintu masjid ini dibuka, maka tampaklah 70.000 pasukan Yahudi dari Isfahan, Iran menggunakan jubah Persia, dan Dajjal ada di depannya. Ingat kata Rasulullah SAW, harumnya tubuh Nabi Isa akan tercium sejauh mata memandang. Dan jika orang kafir mencium bau tubuh wangi tubuhnya Isa bin Maryam, mereka mati seketika. Begitu pintu ini dibuka, harum tubuh Nabi Isa menghantam mereka, maka pasukan depan itu mati tergeletak. Sisanya mereka lari tunggang langgang karena takut mati. Dikejar sama kaum muslimin. Di mana pun mereka bersembunyi, di balik batu dan pohon mereka bersembunyi, bangsa Yahudi tadi. Batu dan pohon berkata, ya muslim ya mu'min, ta'al firul lagi dia untuk Yahudi turun. Sini muslim, mu'min sini, dia ada orang Yahudi di belakangku, bunuh dia. Kecuali pohon korban, dia gak akan ngomong. Diam-diam di sini. Ada orang Yahudi? Karena dia adalah pohon Yahudi. Dajjal begitu melihat Nabi Isa ada di dalam masjid ini, merinding dia, bercair tubuhnya, keringatnya muncul dengan deras. Waduh, malaikat mautku sudah datang. Lari dia Bapak Ibu, dikejar oleh Nabi Isa AS. Sampai kemana Bapak sekalian? Ini sudut demi sudut dari Masjid Umawi di Aleppo Bapak Ibu. Pertanyaannya, di masjid manakah? Di manakah Nabi Isa akan membunuh Dajjal? Ini Bapak Ibu sekalian. Dajjal lari ke barat, Nabi Isa ada di depan. Ayo, kamu mau kemana? Lari ke timur, Nabi Isa ada di depan. Dajjal stres Bapak Ibu, lari kemanapun Nabi Isa ada di depan mereka. Sampai akhirnya terdapat di pintu laut. Summa wajadahu fi Babilon, faqatalahu fih. Lalu Dajjal dihampiri didapati oleh Nabi Isa ada di pintu 13 mil dari timur Tel Aviv. Ya, kami biasa berjalan-jalan kalau Robles Aqsa, ketika kami ada kunjungan Yerusalem, keliling kota Yerusalem, kami mencoba untuk minta dulu, tapi tidak pernah bisa. Karena sana ada pangkalan militer Angkatan Udara Israel sekarang. Nah, seperti apakah pintu di mana Nabi Isa akan membunuh Dajjal? Allahu a'lam. Di pintu Lut ada sebuah pintu yang sebenarnya Bapak Ibu. Ini di Lut Bapak Ibu. Ini pintunya. Ini pintu Lut ternyata. Di Lut di dalamnya ada pintu gerbang seperti ini. Apakah di pintu ini Allah akan menakdirkan Nabi Isa membunuh Dajjal? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ketika Dajjal mati, maka umat Islam menguasai dunia. Itulah fase yang kelima. Kemudian umat Islam akan hidup selama beberapa tahun. Berapa tahun lagi? Nantikan pembahasan ini di jam yang akan datang. Tetap bersama saya di tempat yang sama, di masjid yang sama Bapak Ibu. Pembahasan kita masih panjang Bapak Ibu ya. Maka dengan matinya Dajjal, maka umat Islam menguasai dunia dan berakhirlah dunia. Umat Islam pun akan mengalami kiamat. Umat Islam akan dicabut nyawanya dengan sebuah angin dingin yang berhembus dari bumi Hijaz. Seluruh dunia serempak Allah mencabut nyawa orang yang beriman, walaupun imannya hanya sebesar biji sawi. Hanya sebesar biji sawi, Allah akan mencabut nyawanya. Ini biji apa Bapak Ibu? Bu, ini biji apa Bu? Biji salak ya, baik sepakat biji salak Bapak Ibu. Ini biji apa? Biji lengkeng. Biji lengkeng ya? Ini biji apa? Kedelai, kedelai kan? Kedelai, baik kedelai. Ini biji apa? Kacang hijau. Lalu biji sawi sebesar apa? Nah ini biji sawi ini. Terlihat tidak? Walaupun imannya sebesar biji sawi, Allah akan mencabut nyawanya. Satriyah min ahli Hijaz, akan berhembus sebuah angin yang berhembus dari bumi Hijaz antara Mekah dan Madinah. Makkah dan Madinah. Angin ini sangat lembut, disebut angin ilin sepoi-sepoi. Jangan senang kalau ada angin sepoi-sepoi, itu akan mencabut nyawa kita. Ya, dicabut. Tidak ada seorang pun yang imannya walau sebesar biji sawi, melainkan angin ini akan mencabutnya. Maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Kepada mereka lah kiamat akan diutus. Jadi kiamat tidak akan terjadi, melainkan manusia di muka bumi adalah manusia yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Itulah manusia terburuk di muka bumi. Para sahabat bertanya, apakah tidak ada orang Islam pada saat itu ya Rasulullah?
Apakah mereka kafir semua? Banyak orang Islam saat itu, tapi mereka tidak punya iman walau sebesar biji sawi. La yujawizu hanajirun iman. Iman mereka tidak sampai di tenggorokan. Iman mereka ada di harta dunia, ada di pangkat dan jabatan, kata Rasulullah. Na'udzubillah. Itulah mereka akan menyaksikan kiamat. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ya, maka berakhirlah kehidupan di muka bumi. Dengan berakhirlah kehidupan manusia di muka bumi, maka berakhir pula ceramah saya pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Pak Wagub dan juga hadirin kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih Medan sudah mengundang saya 2 hari ini. Insya Allah saya sampai nanti malam Bapak Ibu berada di Medan. Terima kasih Bapak Ibu. Yang benar dari Allah, yang salah kudaiban saya pribadi dan saya beristighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, agar berkah adanya kajian kita tutup dengan doa bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكر حمدا نائم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد بطيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصلى على آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اعكس قلوب العلماء اللهم اعكس قلوب العلماء والزعماء والمسلمين من نومهم وغفلتهم والعميق واهدهم سبيل الرشاد. اللهم انقذ المستضعفين من المسلمين في سوريا. اللهم انزل نصرتك على المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي رهيقة وفي أويغور وفي كل بلدان المسلمين. اللهم أنزل نصرتك على أمة حبيبنا محمد خصوصا في بلادنا هذا إندونيسيا. اللهم أنزل نصرتك على المسلمين في بلادنا هذا إندونيسيا. اللهم اجعل بلادنا هذا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. وأتنا آمرا عادلا يقودنا إلى سبيلك ويقودنا إلى رضوانك وإلى سلامة الدنيا والآخرة. اللهم بارك على هذا البلد وهذه القرية سمطرة utara يا الله بحضور أمير المسلمين مؤمنا بك ومسلمة لك يا رب مطيعا لكل أوامرك ومجتنبا لنواهيك حتى يكون السكينة موالة ورحمة في هذا البلد إندونيسيا. اللهم تقبل منا فإنك أنت خير السامعين خير الساجدين خير السامعين. اللهم تقبل فإنك خير الشاكرين يا أرحم الراحمين. فإنك مجيب كل سائل بعبادك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهوتك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.